Halo, kita di sini akan men-sharingkan cara memilih drone terbaik untuk pemula. Kita sharingkan di sini karena sebagai pemula kita merasa kesulitan untuk mencari drone yang terbaik. Padahal kita pengen banget bisa main drone. Untuk kita pahami bersama, kata terbaik itu personal. Apa yang menurut saya baik belum tentu menurut Anda baik. Demikian pula sebaliknya. Dengan pemahaman ini, pemilihan drone terbaik dalam video ini mungkin bisa sangat subjektif. Namun, kami meyakini bahwa untuk kecocokan barang, hanya ada satu cara untuk mengetahui bahwa barang itu adalah yang terbaik atau cocok untuk kita, yakni dengan mencobanya. Dalam video ini dan selanjutnya, kami akan men-sharingkan berdasarkan pengalaman kami memilih drone sebagai pemula yang mungkin ada manfaatnya untuk Anda. Terutama buat Anda yang lagi nyari-nyari drone yang paling sesuai. Sebagai pengetahuan, drone itu bisa dikategorikan atas 4 macam. Yang pertama adalah drone mainan, kemudian drone hobi, drone fotografi seperti ini yang DJI Spark, dan drone racing. Kita mau nanti mengarah kemana itu tergantung interest kita masing-masing. Tapi itu nanti. Yang perlu kita ketahui adalah sebelum masuk lebih jauh, maksudnya ke arah yang lebih sesuai dengan keinginan kita, kita tetap harus melalui tahapan yang umum. Anggaplah kita dokter. Sebelum kita jadi dokter spesialis, kita jadi dokter umum dulu. Kalau kita mau ngambil spesialis, baru mungkin kita kuliah atau melanjutkan lagi untuk mengambil spesialisnya. Demikian pula saya rasa untuk pilot drone. Untuk jadi pilot drone hobi, pilot drone komersil, atau pilot drone balap, semuanya perlu latihan-latihan untuk menambah jam terbang. Banyakkah rasanya yang bisa kita beli di dunia ini, tapi ada juga hal yang tidak bisa kita beli. Misalnya masalah skill. Skill itu tidak bisa dibeli. Tidak ada jalan pintas untuk kita jadi seorang ahli. Tidak ada jalan yang lurus, tidak ada jalan pendek atau shortcut. Yang ada adalah jalan yang berliku, yang terjal. Artinya kita perlu perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada jalan lain untuk menjadi seorang ahli selain belajar dan berlatih. Para pilot drone expert memilih drone dengan sangat teliti berdasarkan misalnya jangkauan, kecepatan, jenis motor penggerak, kualitas kamera, dan lain-lain. Tapi untuk kita para pemula, karena kita yang butuhkan adalah jam terbang, maka dasar pemilihan drone buat kita sangat sederhana, yakni masalah ketahanan, maksudnya ketahanan dari benturan, terus ketahanan baterai, dan harganya. Nggak perlu ditanya lagi kenapa hal itu penting buat kita, karena yang kita butuhkan adalah latihan dan jam terbang. Pertanyaan selanjutnya adalah kita belinya di mana? Umumnya drone ini dijual secara online. Kita bisa percaya penyedia jasa seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, yang dari luar negeri misalnya Banggood, Gearbest. Penyedia jasa itu aman karena mereka hanya akan membayar kepada penjual ketika kita sudah mengkonfirmasi bahwa barang diterima. Masalahnya adalah ada juga pedagang yang tidak menuliskan bahwa stok barang udah habis tapi dituliskan masih ada. Itu ada kesulitan buat kita karena sekalipun uang kita dikembalikan tapi kita tetap nunggu dan kadang-kadang bisa lama. Nah, sebagai gambaran, saya contohkan drone-drone yang ada di depan saya ini. Drone yang tahan banting, ini tahan nih, yang ini si Angry Bird ini. Ini lumayan agak rentan karena dia nggak ada propellernya. Ini juga yang Isin L58 tahan, ini udah kebanting-banting tapi masih tetap bagus. Dan di antara drone yang terbaik menurut saya adalah ini, CJFC H31. Alasannya dia
tahan banting, tahan air, dan baterainya juga lumayan kuat gitu. Dan sebagai sedikit saran untuk Anda, selama masih pemula gitu, kalau pakai drone itu upayakan pakai propeller guard. Dan untuk baterai sebaiknya kita beli baterai yang ada baterai cadangannya gitu, karena kita nggak cukup kalau latihan dengan satu baterai saja. Saya juga beli ini charger yang bisa ngecas beberapa baterai. Untuk sementara demikian yang bisa kami sharingkan, semoga ada manfaatnya untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses untuk Anda. Dan ke depan kami akan men-sharingkan pengalaman mencoba drone. Silakan subscribe jika Anda merasa ada manfaatnya, dan mari kita sharing, belajar bersama. Sebagai tambahan, untuk kita latihan, kita rasanya perlu juga belajar pakai simulasi. Saya pakai freerider itu untuk mengurangi akibat negatif jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya crash, nubruk, atau drone hilang karena lost signal gitu ya. Punya saya juga hilang satu. Demikian, terima kasih.